آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قبل الحيلة أدركني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sedang agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah dan semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang selalu mengikuti jejak langkah beliau. Amin Allahumma amin. Kemudian kita akan melanjutkan pengajian kita minggu lalu, masih berkaitan dengan ashabul furud ataupun orang yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas bahwa bagian-bagian yang telah ditentukan itu ada 6. Kita lihat dari awal setengah atau 1/2, kemudian 1/2, 1/4, 1/8, kemudian 2/3, 1/3, 1/6. 6 bagian ini akan didapati oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian kita telah membahas bagian 1/2. 1/2 itu yang berhak mendapatkannya adalah 5 orang. Yang pertama adalah suami dengan syarat dan ada anak. Si istri yang meninggal tidak memiliki anak. Adapun anak itu telah ditentukan, kemarin ada 4 yang dimaksud dengan anak. Yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua anak perempuan atau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu laki-laki ini dari anak laki-laki juga. Kalau misalnya si suami, kalau misalnya istri memiliki anak dengan 4 kriteria tadi, baik dia cucu ataupun anak langsung, maka si suami mendapatkan 1/4, mendapatkan 1/2 lagi. Kemudian yang kedua mendapatkan 1/2 juga adalah anak perempuan kandung, anak perempuan langsung dari yang meninggal. Dengan syarat, 2 syaratnya. Yang pertama, tidak memiliki saudara laki-laki dia. Si anak perempuan ini tidak memiliki saudara laki-laki. Kalau anak perempuan memiliki saudara laki-laki, maka anak perempuan ini nanti mendapatkan bagian sisa. Setelah dibagikan bagi bagian yang lain, maka sisanya dibagi untuk anak-anak dan anak-anak baik laki-laki atau perempuan. Tapi 2 bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk perempuan, atau dalam kata lain 1 bagian untuk laki-laki, setengah bagian untuk perempuan, gitu. Kemudian syarat yang keduanya tidak memiliki saudara perempuan lain dia. Maksudnya anak perempuan ini ada lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 maka tidak mendapatkan setengah, tapi mendapatkan 2/3, gitu. Kemudian yang ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki akan mendapatkan setengah dari harta warisan dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak memiliki si mayit tidak memiliki anak. Anak itu baik dia perempuan atau laki-laki. Kalau dia memiliki anak, maka kita lihat, kalau anaknya laki-laki, maka dia memahjub ataupun menghalangi si cucu perempuan mendapatkan warisan. Kalau dia anak perempuan, kita lihat lagi juga. Kalau anak perempuan itu cuma 1, maka anak perempuan mendapatkan 1/2, sementara cucu perempuan mendapatkan 1/6. Sehingga dikatakan menyempurnakan 2/3. Kemudian syarat yang kedua, cucu perempuannya banyak.
Syarat yang kedua, cucu perempuan banyak. Kalau cucu perempuan tidak banyak, maka mendapatkan 2/3. Kemudian tidak ada saudara perempuan yang sepadan. Betul. Kemudian setelah itu apa lagi? Syarat yang ketiga ya, tidak memiliki saudara laki-laki. Si cucu perempuan ini tidak memiliki saudara laki-laki, baik yang sepadan dengan dia atau yang di bawah dari dia. Nah, kalau sepadan dari dia atau yang di bawah dari dia ada saudara laki-laki, maksudnya dia punya ponakan. Si cucu ini punya ponakan lagi, berarti cicit dari yang meninggal. Tapi laki-laki, maka dia mendapatkan bagian seperti saudara laki-lakinya. Maksudnya gini, ketika si cucu perempuan ini punya sepadan dengan dia tapi laki-laki atau di bawah dia tapi laki-laki, maka seluruh harta tadi setelah sisa untuk mereka, tapi bagian dia setengah dari bagian laki-laki. Itu syaratnya ketiga. Kemudian orang yang keempat mendapatkan setengah juga adalah saudara dari mayit, saudari kandung dari mayit, saudari kandung dari mayit atau saudara perempuan dari si mayit dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, si mayit tidak memiliki anak. Kalau mayit memiliki anak laki-laki, maka termahjub, terhalangi secara total. Tetapi kalau si mayit memiliki anak perempuan mendapatkan setengah, si saudari perempuan dari si mayit mendapatkan 1/6 atau dikatakan menyempurnakan 2/3. Syarat yang kedua, si mayit tidak memiliki bapak. Kalau mayit masih memiliki bapak, maka si saudara perempuan ini termahjub juga. Saudari perempuan ini termahjub juga, terhalang mendapatkan kalau si mayit memiliki ayah. Kemudian syarat ketiga, saudari perempuan si mayit ini tidak memiliki saudara laki-laki. Nah, kalau dia memiliki saudara laki-laki, maka dia mendapatkan setengah dari bagian saudara laki-lakinya. Kalau ada asabah, kalau ada sisa. Kemudian yang keempat, tidak memiliki saudari kandung yang sepadan juga. Kalau memiliki saudari kandung yang sepadan, maka mereka mendapatkan 2/3 bersama. Kemudian yang kelima mendapatkan bagian setengah juga adalah saudari seayah. Saudari seayah, ayah mereka satu, tetapi ibu mereka beda. Saudari seayah. Si yang wafat beda ibu dengan si yang masih hidup. Gitu. Nah, yang masih hidup ini mendapatkan bagian atau warisan dari si jenazah, si mayit dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, si mayit tidak memiliki anak. Nah, kalau mayit memiliki anak laki-laki, total mendapatkan sama sekali. Kalau si mayit memiliki anak perempuan, maka tadi sama. Dia mendapatkan 1/6, anak perempuan tadi mendapatkan setengah. Kemudian kalau misalnya si mayit memiliki ayah, maka ayah itu juga memahjub atau menghalangi si saudari perempuan seayah ini mendapatkan warisan, terhalang. Kemudian syarat yang ketiga, si mayit tidak memiliki Allah yang pun nama di abid ahad min al-asyiqah. Si mayit tidak memiliki saudara kandung yang masih hidup. Kalau si mayit masih memiliki saudara kandung yang masih hidup, maka si si saudari perempuan seayah tidak mendapatkan. Gitu tentuannya. Kemudian yang keempat syaratnya, saudari kandung, saudari seayah tadi tidak memiliki saudara laki-laki dia. Kalau dia memiliki saudara laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian sisa dengan ketentuan si laki-laki mendapatkan 2 kelipatan dari si perempuan, atau dalam kata lain si perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Kemudian yang kelima, si saudari seayah tadi tidak memiliki tidak memiliki saudari yang sama dengan dia seayah juga. Kalau memiliki saudari seayah juga dia, walaupun ibu mereka beda. Kayak gini, si seorang memiliki 3 istri, kemudian si masing-masing istri punya anak perempuan, kemudian istri pertama anaknya meninggal perempuan. Nah, dia punya saudari yang beda ibu.
dari ibu kedua punya saudari perempuan, ibu ketiga punya saudari perempuan juga. Maka mereka dua ini mendapatkan 2/3 dengan syarat tadi nggak ada anak kan ya, dan nggak ada bapak yang mayitnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang belum kita bahas, pembahasan kedua dan ketiga, yaitu bagian 1/4 dan bagian 1/8. Bagian 1/4 dan 1/8. Yang pertama adalah suami. Az-zawju yastahiqqu ar-ruba' bi syartin wujudiyyin. Suami akan mendapatkan 1/4 bagian dari hak warisan yang ditinggalkan si mayit dengan syarat ada. Dengan syarat ada. Yang dimaksud dengan syarat ada adalah ayyakuna lizawjati farqun warithun. Hendaknya si jenazah atau si mayit, yaitu si istri yang meninggal ini, memiliki anak yang waris, anak kandung dia. Kalau misalnya si istri tidak memiliki anak, maka sudah kita bahas kemarin, suami mendapatkan setengah. Kalau si istri memiliki anak dia kandung ya, bukan anak si laki-laki. Dalam arti kalau misalnya dia janda waktu nikah dengan si suaminya nih, dia sudah punya anak, maka anaknya jadi masuk. Ataupun dia masih perawan, pas nikah punya anak juga dari si suami. Nah ini anaknya yang masuk, bukan anak bawaan si suami. Nah, yang maksud seperti itu. Maka kalau misalnya si mayit memiliki anak, maka dia mendapatkan setengah. Kalau mayit tidak memiliki anak, maka kalau si mayit memiliki anak, dia mendapatkan 1/4. Kalau si mayit tidak memiliki anak, maka mendapatkan setengah. Kemudian yang kedua, az-zawjatu aw az-zawjan, istri yang sah ya, istri yang sah atau beberapa istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Beberapa istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Dalam kata lain, kalau misalnya istrinya ini sudah dicerai, walaupun baru sehari cerai, besok suaminya stroke, meninggal dunia karena cerai, maka istrinya nggak dapat warisan. Karena dia belum dalam kategori istri lagi kalau cerai. Nah, siapa istri yang mendapatkan warisan adalah istri yang masih dalam ikatan nikah, belum ada pisah di sini, belum ada kata talak. Kalau sudah talak, walaupun baru sedetik setelah talak suami meninggal, maka istri tidak dapatkan lagi sama sekali. Nah, itu hukumnya. Istri mendapatkan 1/8. Atau itu kita tahu berubah bisyaratin alamiyin. Istri mendapatkan 1/4 yang pertama jika tidak memiliki anak. Si suami yang meninggal tidak memiliki anak kandung dari suami, maka istri mendapatkan 1/4. Mendapatkan 1/4. Dan 1/4 ini berlaku untuk satu istri atau banyak istri. Misalnya kalau cuma satu istrinya, 1/4 untuk dia sendiri. Kalau istrinya ada 2, 1/4 dibagi 2 sama mereka, bukan 1/4 bukan. Kalau istri ada 3, 4, cuma 4 ya, cuma 4. Maka mereka berempat dibagi, 1/4 itu dibagi mereka berempat. Nah, itulah alasan kenapa ibu-ibu tak mau dimadu. Karena nanti kalau misalnya dia suaminya meninggal, bagi warisan mereka berempat. Maka kalau misalnya cuma sendiri, jadi semua yang bawa. Itu alasan perbuatan saya sendiri. Kemudian jika si suami yang meninggal ini memiliki anak, maka istri hanya mendapatkan 1/8. Jadi bagi istri itu ada 2. Setengah bagi istri ada 2. 1/4 jika suami dia yang meninggal ini tidak memiliki anak. 1/8 kalau suami memiliki anak. Nah, suami memiliki anak si suami ya, bukan anak si istri. Nah, maksudnya kalau istri dia memiliki anak, nggak ada hubungan dengan suami. Istri dia memiliki anak dari suami yang lain gitu, nggak ada hubungan anak dia dengan si suami dia yang meninggal. Nah, kalau suami tadi ada dua kategori juga. Kalau si istri dia yang meninggal, istrinya yang meninggal ini memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/4. Kalau si istri tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/2 atau setengah. Saya kira perlu ditulisnya ya, nggak usah kayaknya. Kan? Studi kasus. Baik, kita lihat dulu nih.
Kalau misalnya belum dibagi ternyata ada yang meninggal lagi, itu beda lagi nanti Pak. Belum dibagi nih sudah berapa tahun ternyata orang yang mendapatkan warisan itu meninggal lagi. Nah itu nanti kalau dalam bahasanya pewaris ini munasakhot. Munasakhot itu sama dengan rekam jejak. Dulu saat yang punya harta ini meninggal masih ada siapanya warisnya. Terus belum dibagi, ahli warisnya ada meninggal lagi. Nah itu nanti tetap mendapatkan bagian dengan untuk warisan dia lagi dan di bawahnya. Itu agak sulit itu sebenarnya. Tadi kasus di dalam munasakhot. Kita harus merekam jejak waktu dia meninggal itu ada siapa aja. Itu agak sulit. Makanya kalau di dalam warisan itu sebisa mungkin secepatnya. Kalau nggak mau repot ya kita sepakat bagi rata. Kira rata. Yang penting sepakat. Kalau tidak sepakat ya namanya zalim. Baik kita lihat nih. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang keempat nih, yang ketiga dan 2 dan 3 kan 1/4 dan 1/8. Sekarang bagian yang keempat, yaitu 2/3. Siapa saja yang mendapatkan 2/3? Ada 4 orang. As-sulusani fardu arba'atin. 2/3 itu adalah bagian orang 4. Siapa saja? Yang pertama 2 anak kandung. 2 anak kandung. Anak kandung dari istri. Anak kandung dari istri ini baik istrinya 1, istrinya 2. Anak kandung dari bukan anak kandung dari istri. Anak kandung istri itu anak kandung dari suami, pokoknya yang penting anak kandung. Anak kandung dari yang meninggal dunia. 2 atau lebih, maka mereka berbarengan di dalam 2/3. Atau 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. 2 cucu perempuan, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang cucu perempuan dari anak laki-laki, maka mereka juga berbarengan 2/3. Kemudian 2 saudari kandung dari yang meninggal dunia. 2 saudari kandung dari yang meninggal dunia. Dalam kata lain yang saya bilang 2 saudari kandung ini, mak bapak mereka 1, emaknya 1, bapak 1. Maka mereka juga mendapatkan 2/3 kalau mereka banyak. Kemudian 2 saudari perempuan atau lebih seayah. Nah, kalau seayah berarti ayahnya 1, maknya beda, ibunya beda. Maka 4 orang ini mendapatkan bagian 2/3 dengan syarat-syarat tertentu. Enggak semua orang, mungkin mereka semua yang ada dapat 2/3 semua, enggak. Kalau misalnya masih ada yang paling atas, yang paling bawah nggak dapat. Kalau yang paling atas nggak ada, maka yang kedua dapat, yang 3 dan 4 nggak dapat. Gitu. Urutnya begitu. Nah, anak perempuan 2 orang atau lebih akan mendapatkan 2/3 dengan satu syarat. Dia tidak memiliki saudara kandung. Kalau mereka memiliki saudara kandung, maka hitungannya seperti itu tadi, dapat asobah. Nah, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan, gitu. Nah, perempuan dikit dapatnya. Kemudian cucu perempuan 2 orang atau lebih dari anak laki-laki, mereka mendapatkan 2/3 dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ketika si jenazah tidak memiliki anak kandung. Dia memiliki anak kandung, maka cucu berhak mendapatkan 2/3 tadi, 2 orang cucu perempuan. Kalau anaknya laki-laki, kalau dia memiliki anak laki-laki, maka cucu nggak dapat sama sekali. Kalau anak yang dimiliki oleh si mayit adalah laki-laki, maka cucu nggak dapat sama sekali. Ini memahjub secara total, anak laki-laki. Maka anak laki-laki itu memutus segala dari bawah, diputus sama dia, sisi kanan kiri diputus. Ada saudara seayah, ada saudari seayah, saudari kandung, saudara kandung dari si jenazah nggak dapatkan kalau mestinya ada anak laki-laki. Si jenazah ini, si mayit ini terputus semua.
Tetapi kalau si jenazah atau si mayit memiliki satu orang anak perempuan, kemudian di bawahnya memiliki cucu perempuan dari anak laki-laki, maka nanti mereka takmilatan lisulusain, mendapatkan 2/3, tapi bagiannya enggak seperti 2/3 bagi rata, tidak. 2/3 itu setengah untuk anak perempuan kandung yang satu, kemudian 1/6 untuk cucu. Begitu bagiannya. Gimana caranya? Kita lihat nih. Contoh ini. Meninggal suami atau janganlah jangan suami, pokoknya siapa yang meninggal ada yang meninggal kemudian meninggalkan istri, berarti suami tadi meninggal. Meninggalkan istri, kemudian ada satu orang anak perempuan doang. Dari anak suami ya, misalnya ini istrinya mandul, misalnya nggak punya anak, tapi si suami ini udah dulu nikah, dia punya anak perempuan. Nah ini ceritanya. Bintun ini satu orang anak perempuan. Suami ini memiliki anak ini. Nah, walaupun bukan anak kandung si istri ini, ada orang bilang tuh, kan dia baru nikah sama suaminya, nggak dapat lah. Katanya ada kasus seperti itu waktu itu. Ada istri baru beberapa bulan nikah dengan suami meninggal. Nah, kata seorang ustaz, nggak dapat istri ini. Ustaz saya dapat, tetap orang statusnya sebagai istri, maupun dia punya anak atau tidak dari suami ini tetap dapat. Nah, kemudian ada cucu perempuan, Bintun ini. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi anak lakinya udah nggak ada. Anak laki-laki ini udah meninggal duluan. Anak laki-laki dari dia meninggal duluan. Laki-laki dari suami ini meninggal duluan, tapi ada cucu dia dari anak dia yang meninggal itu. Nah makanya ini anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki yang bapaknya udah nggak ada juga. Nah, duluan bapak dia meninggal daripada kakeknya. Kemudian ada paman dari si yang meninggal ini. Paman itu adanya yang meninggal juga atau ada pokoknya saudara dari yang meninggal. Saudara dari bapak yang meninggal. Saudara dari bapaknya yang meninggal. Pokoknya dipanggil Pak Lek atau Pak Der, siapa aja, pokoknya paman dia. Paman yang maksud ini adalah saudara dari bapak ya. Baik, kita lihat sekali kasus ini. Si suami meninggalkan seorang istri, satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki dia yang sudah meninggal duluan. Kemudian dia memiliki paman. Nah, paman adalah satu atau dua, terserah, pokoknya paman umum. Berapa dia dapat? Istri mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena memiliki anak atau memiliki cucu. Walaupun anak ada, cucu ada, dia dapat 1/8. Tapi kalau ini nggak ada semua, maka dia dapatkan 1/4. Ini nggak ada semuanya, pada paman doang misalnya, maka dia dapatkan 1/4. Kemudian si anak perempuan ini dapat setengah, 1/2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapatkan 1/6. Ini disebut oleh ulama takmilatan lisulusain, menyempurnakan 2/3. Jadi 2/3 itu nggak dibagi sama rata nggak? Kapan disamaratakan? Ketika mereka satu tingkat, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan yang satu tingkat. Tapi kalau misalnya tingkatannya di bawah, yang penting yang di atasnya cuma 1, maka yang di atas mendapatkan 1/2, yang di bawah mendapatkan 1/6. Gitu. Ini mendapatkan sisa kalau ada sisa. Tapi kita lihat ada sisa nggak? 8 yang bisa ini berarti 24. 24 itu dapat berapa? 3. Dapatkan 3 dari seluruh harta waris. Kemudian bagi 2 berarti 12.
Bagi 6, 4 ya. Kita lihat 15 sama 4, 19. Sisa 5. Sisa di 5. 5 ini sisa untuk si paman, 4 untuk si perempuan, kemudian 12 untuk anak perempuan, kemudian 3 untuk istri. Istri nggak boleh protes, kan yang ngurusi bapak kamu ini bapak sakit, stroke dia, saya nganter dia berak nganter ini, nggak boleh protes. Ini bagiannya. Walaupun anaknya itu masih kuliah, nggak tahu bapaknya sakit, dia dapatkan 12 tuh. Cucu malah kalau lagi dapatkan 4 lebih banyak, kalau cucu masih kecil itu. Itu bagian Tuhan seperti itu. Paman tiba-tiba lebih banyak lagi. Orang busuk di rumah sakit aja nggak pernah. Tiba-tiba dapat 5 bagiannya. Nah, itulah ketentuan Tuhan. Kalau nggak ada yang paling adil itu ketentuan seperti itu. Nggak capek dapat 5. Nggak capek dapat 5 harta si paman ini. Paksa nih. Allah. Kita nanya tak, Ya. takut nanti kalau udah 5 menit lagi baru diberikan kesempatan, tentunya nggak ada. Lupa. Gua masih hangat. Satu. Yang kedua, ngeklaim kita ini kan udah tua ya. Iya. Jadi apa namanya? Apa kapiten dapat tadi kita mungkin belum ya, hanya mau ke sana. Jadi maksudnya sarannya kasih bisnis saja. Bisnis. Jadi nanti saya akan ada pertanyaan yang realita terjadi. Iya. Begitu juga yang lain nanti. Oh, oke. Di keluarga tetangga boleh pemahaman kan? Iya. Nah, jadi satu untuk semua. Sekarang saya contoh satu. Langsung kasus. Ini terjadi sendiri dalam keluarga. Terjadi sendiri dalam keluarga. Siapa yang meninggal? Yang meninggalkan 2 istri. Berarti suami Ya, suami meninggal. Suami meninggal. Suami meninggal. Katakanlah. Kalau bahasa Arab panjangan itu. Suami meninggal. Oke, mungkin tanda-tanda bahasa bisa. Meninggal. Meninggalkan 2 istri. Bapak kan gitu. 2 jangan lupa. Istri 2 nggak ada anak. Jadi tolong ya. Jadi gini aja nih, berarti AB tadi lah. maaf saya pinjam nama ya. Itu dia. Sri dan Tri. Nah, Sri dan Tri. Sri istri pertama, Tri istri kedua. istri pertama 0. Istri kedua tidak ada dari suami, tapi dia bawa anak. Laki-laki. Ya, kawin dengan janda, kawin dengan janda, bawa seorang laki-laki. Jadi dari janda dulu, biar lebih. Ya, janda kawin dengan janda. Anak satu, laki-laki. Janda punya anak satu. Laki-laki. Kalian, ini gimana ini? Satu. Terus kiri kanannya ada nggak nih kiri kanan? Ini soalnya nggak ada hubungan nanti. Kiri kanan dia maksudnya saudara si laki-laki rumahnya. Kalau yang laki ada 2. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki 2. Doang. Iya. Berapa? Putra dan Putra semua. Ini realita. nama. Dapat putra dan Namanya Tris ya. Tris. boleh. Oke, maaf itu nama ini kalau saya Sama nama. ada pamannya dia. Paman ada. Masih 1. Paman. Ada bapak enggak? Meninggal. Ibu Ibu meninggal. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Istri mendapatkan 1/4 semua. Kenapa? Karena anak dari istri kedua tidak dianggap anak dari dia. Karena anak bawaan, tidak ada hubungan. Tapi kalau anak dari biologis dia sama ini hasil hubungan mereka dua, maka dia dapat berapa? Baik dari istri pertama atau istri kedua. Nah, oke.
Baik, paman enggak? Iya, aman. Ya, kita lihat nih. Ini mendapatkan akobah semua. Akobah itu sisa, bukan akobah dari yang akobah. Akobah itu sisa. Kita naikkan 4. 4 kali 4 satu bagian ini dibagi kali kedua, kemudian sisa jadi 3 untuk si paman, untuk si saudara. Maka itu karena 3 berbagi aja, bagi 2. Nah, ada kasus nih suaminya kaya, di kemarin pertanyaan itu suaminya kaya, kemudian suaminya meninggal karena istri dibawa sama suami kan, maksudnya ini harta punya suami semua. Pas suaminya meninggal, diminta balik sama saudara-saudaranya. Istri karena dia kawin lagi suruh pergi, padahal dia ada hak di husbandnya si suami tinggal sebenarnya begitu. Terus ada tambahan ini lagi, ternyata yang istri mandul tadi bukan masalah. Ternyata yang istri kedua tadi dikasih ring. Itu nikah ini bagaimana? Setelah meninggal. Setelah meninggal kan? Setelah meninggal. Iya. Jadi kalau sebelum meninggal ya nggak dapat ya. Kalau meninggal dia berhak putus. Karena bisa dapat Kan kalau setelah meninggal tetap dapat. Kemudian sekarang dia meninggal, sejam setelahnya dia udah dikontekan sama mantannya, dapat tetap. Terus punya mahar dari si lakinya. Enak ada sini. Suami gue meninggal nih. Racun. Tapi kalau diracun nggak dapat lagi. Kalau nggak ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan, ya kita hukum setelahir ya. Tapi kalau ketahuan diracun sama si istri dan dia sudah dapat warisan, sudah dengan racun itu dan ada warisan. Iya. Manis tak jelas. Saya kan qabla awali mungkibat firman. Barang siapa mempercepat sesuatu belum pada waktunya, maka dia akan terhalang dari mendapatkan hal itu. Itu kaidahnya. Umumnya kayak gini yang lain. Kalau ada cerita yang begitu yang kayak tidak ada itu jadi semua. Kita lanjut dulu ya. Nanti ada pertanyaan dari kita lagi nggak masalah. Kemudian yang mendapatkan 1/2/3 juga adalah saudari kandung, kemudian saudari seayah atau lebih, saudari seayah atau dua saudari seayah atau lebih, 2 saudari seayah atau lebih, dengan ketentuan seperti ini. Ketika si mayit tidak memiliki anak, kita lihat kalau dia tidak memiliki anak, maka si saudari perempuan dari seayah mendapatkan 2/3 kalau mereka ada berdua atau lebih. Kalau misalnya si mayit memiliki anak perempuan satu doang, anak perempuan itu nanti seperti yang tadi kita bahas ya, sama mendapatkan setengah, nanti mereka berdua mereka mendapatkan 1/6. Mendapatkan ya 1/6. Terus kalau misalnya anak perempuannya banyak, maka mereka mendapatkan sisa. Anak-anak saudari saya mendapatkan sisa. Kemudian mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Kalau mereka memiliki saudara laki-laki, maka bagian di zakari hadis Usaid satu keseluruhan harta dibagi 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Nah ini pembagian tentang 1/4. Kemudian 1/3. Cukup apa lanjut ya 1/3? Atau pertanyaan aja? Saya kira pertanyaan aja ya. Pertanyaan aja. Biar minggu depan kita 2 bagian lagi. Saya kira gini Pak, ini kan masih panjang nih. Sementara kita kemarin kan meloncat karena ada permintaan dari sebagian jamaah, sehingga bab muamalah belum selesai. Jadi kata saya, kita selesaikan dulu ashabul furud ini, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu ini, baru nanti kita lanjutkan setelah Ramadan. Nah, kita kembali lagi kepada muamalah. Muamalah kan kita baru selesai
puasa itu ada beberapa bab tadi, baru sampai bab gosok kalau tidak salah itu. Ada beberapa bab, nanti kita selesaikan menjelang Ramadan ini, kita selesaikan bab muamalah. Setelah Ramadan nanti, semoga kita semua panjang umur, kita ketemu lagi, kita membahas secara spesifik ini tentang mewaris. Nanti saya pakai kitabnya tersendiri. Karena ini kan nggak terlalu urut ya, melangkah secara langkah sini. Kalau misalnya ada kitabnya tersendiri, namanya kitabnya Al-Mawaris, itu dia lebih simpel dan urut. Oke, kita buka sesi tanya jawab itu. Barangkali ada yang mau apa Pak? Jadi yang bikin ribet itu karena tidak punya anak laki-laki. Si mayat itu nggak punya anak laki-laki, begitu itu. Kalau ada anak laki beres. Kalau ada anak laki beres, semua bapaknya untuk anak. Makanya kalau bisa punya anak laki walaupun cuma satu lah. Nanti kalau kan saudara-saudara yang lain yang nggak tahu urusan dalam kita, mereka punya kakaknya. Itu tujuannya begitu. Ya seharusnya saudaranya di mana nggak cara ketemu, karena malah nggak akrab gitu, tiba-tiba dapat warisan. Nah, kalau anak ada anak laki-laki beres semua. Karena di wilayah atau daerah kita ini umumnya masih menggunakan Ramadan itu kalau orang Lampungnya tua banyak. Anak terakhir nggak dapat. Ya kampung saja tak, Minang, Indo, semua punya, ya kan? Tidak perlu kita apa. Jadi ada yang dan selama ini mayoritas nama-nama aja. Kalau tidak. Nah sekarang kalau katakanlah contoh dibuat orang Lampung, dibuat orang Palembang, misalnya satu. Kalau salah satu ada di kita ya ada satu berubah. Ini harus mutlak punya anak perempuan yang tertua, yang rumah tua, atau ada pula yang orang Lampung, orang laki-laki yang tertua. Sedangkan kita menurut Al-Quran. Iya. Itu ada. Itu bagaimana? Jadi itu aja. Seperti saya dikedepankan. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita memakai hukum adat untuk mau dipertentangkan dalam hukum syariat, maka ini dahulu hukum syariat. Kata Allah, apapun pada jahiliyah apakah kalian lebih memilih hukum jahiliyah yang hukum adat itu sebenarnya kalau masih sesuai dengan syariat sama dengan hukum jahiliyah kan? Apakah kalian lebih memilih hukum jahiliyah sementara ada hukum Allah? Maka hukum Allah dikedepankan. Tetapi ada solusi. Jika kita sudah terbiasa dengan hukum adat nih, maka kita kumpulkan saudara-saudara kita lihatkan kalau pasti nggak terima nih, pasti nggak terima. Secara warisan, Anda mendapatkan sekian, Anda mendapatkan sekian, Anda mendapatkan sekian. Tetapi, sebagai anak tua, saya sebagai anak tua kan saya dibiayain kalian dulu. Bapak udah sakit-sakitan, emak juga nggak ada kerjaan, saya masuk duluan, saya biayain kalian sampai kalian sukses juga. Nah, gitu. Kalau Lampung, maka biasanya orang Lampung itu kenapa anak tua bakal banyak? Karena anak tua itu kan tulang punggung ayahnya. Ayahnya dan tua itu, adik-adiknya tanggung dia. Itu anak tua itu sampai rumah tua dia memiliki kebun sebagai gitu. Kalau orang Lampung, maka kalau anak adik-adiknya nggak mau benar bang, pakai hukum syariat aja, masa aku lebih banyak sendiri, maka harus digunakan hukum syariat. Tetapi kalau misalnya ada adanya itu dengan bagian seperti itu tadi, boleh-boleh saja. Mau dibagi dengan cara adat yang tua lebih banyak atau dibagi dengan rata tergantung kesepakatan setelah musyawarah. Tetapi yang lebih aman Pak, yang lebih aman itu dibagi sebelum meninggal dunia. Jadi bapak ibunya itu cuma ngedompeng aja. Selama saya masih hidup saya pakai ini ngedompeng aja, tapi sudah ditetapkan ini bagian sebulan, anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini. Nah, itu lebih aman. Jadi meninggal dunia sudah selesai. Lebih bisa bit satu atau ini tinggal bit satu udah sedekahin aja. Atau sisa mobil satu misalnya sama rumah kan udah ditetapkan yang sudah tua, udah selesai. Nah, jadi kalau aman paling aman sebenarnya dihibahkan sebelum kita meninggal dunia. Itu saya merasa ini 40 tahun ke atas.
sebenarnya kata Imam Ghazali itu sudah fokus untuk ibadah. Mengejar dunia 40 tahun itu nihil. 40 tahun ke atas itu kata Imam Ghazali, mengejar dunia nihil. Jadi lebih baik mengejar akhirat. Maka kalau mau jadi kaya sebenarnya sebelum 40 tahun kalau menjadi kaya. Itu hukumnya. Kenapa? Karena sudah 40 tahun itu kita anak sudah gede, terbiaya sudah banyak, sudah berbagi. Nah, kayaknya itu kalau umur 40 tahun ke atas, 45 tahun, 50 tahun apalagi kita punya aset, kita bagi-bagi untuk anak 9 dengan istri pulang, anak pertama, kedua, ketiga, kita ngedongeng aja. Saya ngedongeng ngikutin anak pertama di rumah tua. Udah selesai nikah saya berarti jangan tuai. Ya. Misalnya, saya punya anak perempuan tadi. Oh ya. Sudah. Perempuan semua Pak? Iya. Alhamdulillah. Dibagiin semua Pak. Itu tadi. Kalau saya misalnya ini baru dalam bentuk surat aja bahwa semua anak saya ibadah kepada anak itu wasiat kan benar termasuk bisa belum? Jadi itu riba, tapi jangan asal dalam wasiat ya. Kalau wasiat nggak boleh dalam warisan, nggak boleh dalam ahli waris. Berwasiat hanya berlaku kepada selain ahli waris. Maka kalau mau buat surat hibah, ini hibah untuk sebulan, ini hibah untuk sebulan, ini hibah untuk sebulan, dah selesai. Berarti kalau misalnya dalam itu nanti hibah ya. Yang penting akadnya hibah dan akad wasiat. Akad wasiat tak berlaku untuk ahli waris. Akad wasiat itu ngomongnya sama ahli waris, tapi untuk orang lain. Misalnya bulan yang ada kaitannya dengan dia. Nanti si bulan nanti kalau dalam saya kasih sama sebulan itu. Misalnya saya menyampaikan misalnya saya bukan wasiat ya Mas, wasiat kepada maksudnya bahwa nanti saya akan meninggal dalam surat semua harus saya pakai kepada anak saya. Itu aja bisa dipakai. Harus ada jelas baginya ya. Harus jelas bagi-bagikan. Kalau tak ya. Pokoknya hibah itu dibilang ini hibah untuk sebulan, kalau sebulan gitu bagi-bagi. Jadi kalau tidak mungkin mana sudah ada pada dari waktunya. Jadi gini, hibah itu bedanya dengan wasiat. Hibah itu adalah sebuah bakti kita atau sebuah kebaikan hati kita untuk diberikan kepada seseorang saat kita masih hidup. Nah, beda dengan wasiat. Wasiat adalah sesuatu yang akan terlaksana setelah kita meninggal dunia. Jadi selama kita masih hidup masih diri kita. Setelah kita meninggal dunia, ya berlaku wasiat kita. Itu beda. Jadi kekuatan waris itu lebih kuat dari dibandingkan dengan wasiat lebih kuat. Artinya kekuatan waris dengan kekuatan wasiat itu kalau seperti itu lebih kuat mana? Waris. Wasiat kan boleh dilaksanakan tidak lebih dari sepertiga harta. Lebih dari sepertiga harta nggak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau bapaknya bilang ini pesantren sudah wakaf tinggal, wakaf nanti ada penting anak-anak boleh dia mengambil manfaat dari pesantren kalau dia duduk di pesantren. Salah satu misalnya anak kalau sudah ada kasus ada anaknya murtad keluar dari Islam itu bisa dapat waris tidak? Murtad juga dapat waris. Yang memutuskan waris orang mau bunuh nggak dapat waris sama sekali, sama beda agama nggak dapat waris. Nggak saling mewarisi beda agama, tapi bisa menghibah, bisa menghibah. Tapi kalau wasiat misalnya tadi wasiat dengan anak angkat boleh. Anak angkat tidak dapatkan warisan tapi boleh kita wasiat. Nanti saudara angkat kalian itu nanti dapatkan kasih sekian. Boleh wasiat ya. Boleh. Cukup ya. Allahumma ta'ala akan semua. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan serta kita sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan taufik yang kepada kita agar kita selalu istiqomah dalam perkara agama. Pada kita tutup dengan Al-Fatihah dan Surah Al-Majid. Al-Fatihah. Waalaikumsalam.